Pengalaman penjual bakso, dicegat hantu harimau di hutan jati. Kisah ini menceritakan pengalaman yang dialami oleh tetangga saya, seorang penjual bakso. Kejadiannya sekitar tahun 80-an. Tetangga saya ini bernama Pak Rajuki, beliau berprofesi sebagai pedagang bakso keliling. Beda dengan pedagang bakso zaman sekarang, Pak Rajuki berdagang bakso antar desa, di mana ada keramaian hajatan, layar tancap, orkes dan sebagainya. Pak Rajuki akan datang dan berdagang. Waktu itu Pak Rajuki berdagang ke desa Banjaranyar. Jarak desa tersebut dari rumahnya sekitar 7 km, dan harus melewati hutan jati, yang pada zaman itu hutannya masih lebat dan menyeramkan. Jam 4 sore Pak Rajuki berangkat menuju desa Banjaranyar. Dalam perjalanan biasa saja, paling sesekali ada ular lewat di jalan. Singkat kata, bakso dagangan Pak Rajuki habis terjual. Pada jam 11 malam, Pak Rajuki pun segera berkemas dan pulang mendorong gerobak baksonya. Pak Rajuki ini orangnya termasuk pemberani dan tidak takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Sekitar 2 kilo perjalanan, jalanan yang dilalui masih ada rumah-rumah penduduk dan sawah-sawah. Walaupun begitu, jalanan sudah sepi dan gelap, karena tahun segitu belum ada listrik. Gerobak bakso Pak Rajuki ini hanya mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Akhirnya sampai juga Pak Rajuki memasuki kawasan hutan jati, yang masuk ke wilayah desa Kaligimber itu. Kawasan hutan jati ini panjangnya sekitar 5 km. Dalam kawasan itu terdapat 5 buah jembatan. Jalanan aspal nggak semulus sekarang, aspalnya masih kasar dengan adanya batu-batu kerikil. Di kanan kiri jalan masih banyak terdapat ilalang dan semak yang tinggi. Konon di hutan ini selain banyak lelembutnya, juga banyak binatang buas beneran. Masih ada harimau asli, ular sanca segede drum minyak, ular kobra, babi hutan, kalajengking dan lain-lain. Tapi semua itu tak membuat takut dan gentar Pak Rajuki, karena keinginan dia hanya satu, yaitu pulang bertemu anak dan istri tercinta. Tepat jam 12 malam Pak Rajuki mulai memasuki kawasan hutan jati. Suasana sangat sepi sekali, tak ada pejalan kaki, sepeda motor, ataupun mobil yang lewat. Maklum tahun 80-an masih jarang sekali orang yang memiliki kendaraan, apalagi di wilayah pedesaan. Hawa dingin mulai terasa dan seperti menusuk tulang. Pak Rajuki terus berjalan sambil mendorong gerobak baksonya. Sampai pada jambatan pertama, perjalanan aman, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Namun ketika memasuki jembatan kedua, tiba-tiba ada kabut datang. Pandangan Pak Rajuki yang hanya mengandalkan cahaya lampu minyak jadi semakin sedikit jarak pandangnya. Pak Rajuki terus berjalan sambil sesekali kaki kirinya meraba-raba batas aspal di kiri jalan. Lalu terdengar suara-suara hewan-hewan malam, ada suara burung hantu, suara burung kedasi dan lain-lain, yang menambah suasana malam menjadi lebih menyeramkan. Sejenak kemudian kabut tebal itu sudah lenyap. Pak Rajuki terus berjalan sambil tetap waspada. Tiba-tiba di kiri jalan terlihat seperti ada sesosok makhluk besar yang sedang duduk, tapi makhluk itu diam saja. Pak Rajuki tetap berjalan dan pura-pura tidak melihatnya sambil dehem pura-pura batuk. Pak Rajuki merasa makhluk itu bangun dan berjalan mengikutinya. Sejenak Pak Rajuki melihat ke belakang, dan memang makhluk itu mengikutinya, tapi bentuknya belum jelas, hanya kelihatan hitam besar. Pak Rajuki agak bimbang, mau lari tapi gelap dan bawa gerobak pula dan pasti terkejar sama makhluk itu, mau jalan biasa nanti makhluknya bisa dengan mudah menangkapnya. Akhirnya Pak Rajuki hanya bisa pasrah, dan tetap berjalan seperti biasa sambil mendorong gerobaknya. Sampailah pada jembatan ketiga atau jembatan yang berada pas di tengah kawasan hutan jati tersebut. Kalau nggak salah jembatan itu namanya jembatan Kali Sampang. Pak Rajuki masih tetap berjalan sambil mendorong gerobaknya. Suasana kembali sepi mencekam. Tiba-tiba, di pinggiran hutan sebelah kiri jalan terdengar suara seperti benda besar yang jatuh dari atas, blug. Pak Rajuki kaget bukan main, sampai-sampai refleks kakinya melompat. Detak jantungnya semakin keras berdenyut. Pak Rajuki berhenti sejenak, ambil lampu minyak dan mengamati asal suara benda jatuh tersebut. Pak Rajuki tak melihat benda yang jatuh, hanya terlihat pohon-pohon jati dan semak belukar di tempat asal suara keras tadi. Pak Rajuki pun kembali melanjutkan jalan sambil dorong gerobak baksonya. Baru beberapa meter ia melangkah, terdengar suara seperti makhluk yang berjalan di atas daun-daun jati kering dan semak belukar, krosak, krosak, krosak. Pak Rajuki berusaha sekuat tenaga untuk tidak lari dan tetap mendorong gerobaknya sambil matanya melirik ke samping, tapi kepala tetap menghadap ke depan.
Namun samar-samar di sisi kiri jalan, Pak Rajuki melihat sesosok makhluk hitam sedang berjalan. Jarak makhluk itu dengannya sekitar 5 meteran. Pak Rajuki menghentikan langkahnya, namun makhluk itu ikut berhenti. Ketika Pak Rajuki kembali melangkah, makhluk itu pun ikutan melangkah. Rasa takut, cemas, ngeri bercampur jadi satu. Akhirnya Pak Rajuki nekat. Dia berhenti dan melihat ke arah makhluk hitam tadi berjalan. Tangan kanan memegang lampu minyak dan tangan kiri posisinya membuka dan diletakkan di atas alis pos seorang memandangi sesuatu yang kurang jelas. Pak Rajuki memberanikan diri melangkah ke arah samping kiri meninggalkan gerobak. Namun ia tak melihat penampakan makhluk apapun. Pak Rajuki kembali melangkah menuju gerobak. Baru satu langkah menuju gerobak, terdengar suara geraman harimau, gerrrr. Keringat dingin mulai bercucuran. Tak terkira rasa takut yang dirasakan Pak Rajuki saat itu. Ngeri, khawatir tahu-tahu harimau itu menerkam punggungnya. Sejenak Pak Rajuki terpaku di tempatnya berdiri. Suara geraman harimau yang disertai dengusan nafas lapar terdengar semakin keras dan mendekat. Sekuat tenaga Pak Rajuki melangkah meraih pegangan gerobak baksonya. Suara geraman harimau itu terdengar semakin keras memutari posisi Pak Rajuki dan gerobaknya. Akhirnya makhluk itu menampakkan diri tepat 2 meter di depan Pak Rajuki. Bentuknya seekor harimau, tapi ukuran badannya lebih besar daripada ukuran harimau pada umumnya, dan berwarna hitam. Matanya yang berwarna merah memandang tajam ke arah Pak Rajuki. Pak Rajuki merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi dia beranikan diri menatap mata hantu harimau tersebut. Mulutnya sudah terbuka lebar dengan gigi taring yang panjang dan runcing. Pak Rajuki kemudian berkata, "Kisanak, kalau Kisanak mau memakan daging saya, monggo silahkan. Tapi ada syaratnya, jangan sampai ada darah saya yang menetes. Kalau sampai ada darah yang menetes, anak dan cucu saya akan datang menuntut balas." Setelah Pak Rajuki berkata seperti itu, ajaib, sosok harimau itu pelan-pelan bergerak mundur menjauhi Pak Rajuki, dan kembali masuk ke dalam hutan masih dengan posisi mundur, dan lama-lama menghilang di telan kegelapan malam. Pak Rajuki kembali melanjutkan perjalanan pulang mendorong gerobaknya. Keesokan harinya, berita tentang Pak Rajuki yang hampir dimakan harimau itu tersebar dari mulut ke mulut.